Diabadikan jadi nama jalan di berbagai daerah dan rumah sakit pusat Angkatan Darat. Siapa sih sebenarnya Gatot Subroto? Sosok satu ini dikenal sebagai petinggi militer yang suka bicara blak-blakan. Semua bawahannya sering disebut monyet saat diberi perintah. Tidak terkecuali orang yang akhirnya jadi Presiden RI kedua beberapa tahun kemudian, Soeharto. Tapi terlepas dari cara bicaranya yang sering tanpa rem, Gatot Subroto sebenarnya punya welas asih yang tinggi. Dia cukup pemaaf kepada para bawahan, bahkan untuk kesalahan berat yang sulit ditoleransi. Soeharto adalah salah satu yang sering merasakan kasih sayang ini. Seperti ditulis oleh Atmaji Sumarkijo dalam TB Silalahi bercerita tentang pengalamannya. Gatot pernah menyuruh Soeharto untuk menjaga sebuah bukit yang jadi pos pengintaian. Namun, area itu malah dibombardir Belanda. Hal ini membuat Gatot cemas karena menyangka Soeharto tewas. Tapi begitu mengecek, yang disangka mati ternyata masih hidup. Rupanya Soeharto sudah menduga kalau Belanda akan mengincar area tersebut. Makanya sebelum insiden terjadi, dia sudah lebih dulu memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke sisi lain bukit. Awalnya Gatot sangat senang karena sang bawahan masih hidup. Namun begitu sadar kalau yang dilakukan oleh Soeharto bertentangan dengan perintah, kalimat pamungkas "Hei monyet" langsung keluar dari mulutnya. Ini bukan satu-satunya cerita yang menunjukkan kedekatan Soeharto dan Gatot Subroto. Mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era 1960-an, Subandrio, sempat membahas cerita lain dalam memoarnya Kesaksianku tentang G30S. Di situ disebutkan bahwa saat bertugas sebagai Pangdam di Ponorogo pada 1959, Soeharto ternyata menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa Lim Sioliong dan Bob Hasan dalam menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang serta menggunakan institusi militer untuk memalak perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kecurangan ini sampai di telinga petinggi militer Ahmad Yani yang jadi sangat marah sampai sempat menampar Soeharto saat bertemu. Alasannya jelas, Yani menganggap kasus ini mempermalukan Korps. Karena itu, dengan dukungan dari Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Soeharto nyaris dibawa ke pengadilan Mahkamah Militer agar dipecat dari AD. Tapi karena di Angkatan Darat, salah satu kolega Soeharto, Bob Hasan, ternyata dilindungi oleh bapak angkatnya, Mayor Jenderal Gatot Subroto yang merupakan wakil Nasution sebagai Kepala Staf. Karir Soeharto akhirnya bisa selamat di Angkatan Darat, meski tetap harus merelakan jabatannya sebagai Panglima di Jawa Tengah. Lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907, Gatot Subroto dikenal sebagai anak yang bengal. Saat bersekolah di tingkat dasar, Europees Lager School atau YLS, dia dikeluarkan karena kedapatan berkelahi dengan anak-anak Belanda. Kemudian dari situ, dia masuk ke Hollands Inland School atau HIS. Nah, begitu menamatkan pendidikan formal di sini, Gatot tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi dan malah bekerja sebagai pegawai. Namun karena tidak nyaman dengan kehidupan kantor, dia akhirnya memutuskan masuk militer. Hal yang sebenarnya agak menyimpang dari keyakinannya sebagai pengikut Buddha. Karir militer Gatot Subroto dimulai ketika dirinya masuk Akademi Asuhan Het Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL di Magelang. Kelar dari pendidikannya, dia resmi jadi tentara kerajaan Belanda dengan pangkat sersan kelas 2. Kemudian bertugas di Padang Panjang selama 5 tahun, dan sepulang dari sana dikirim lagi ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan Korps Massose. Meski dididik oleh Belanda, Gatot tidak bertahan di Knil hingga akhir. Begitu Jepang menduduki Indonesia, dia ikut pendidikan pembela tanah air atau PETA, organisasi militer bentukan kekaisaran yang merekrut tentara pribumi untuk berperang. Di sini karir Gatot lumayan menanjak, karena setelah merampungkan pendidikan PETA di Bogor, dia langsung diangkat jadi komandan kompi di Banyumas sebelum akhirnya dipercaya sebagai komandan batalion. Nah, meski diberi jabatan setinggi itu, Gatot sebenarnya dinilai lebih berpihak pada pribumi ketimbang Jepang. Makanya dia sering ditegur oleh atasan. Namun bukannya kapok dan patuh terhadap perintah setelah ditegur, dia malah mengancam balik sang atasan lewat gertakan desersi dan ekspresi kesal seperti melempar atribut perangnya. Tindakan berani macam inilah yang membuatnya disegani oleh sesama tentara dan tetap sama setelah Indonesia merdeka. Salah satu perannya yang menonjol di masa ini adalah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia yang kita kenal sekarang. Saat itu di bawah Kolonel Sudirman, Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel karena jasanya dalam pertempuran Ambarawa. Gatot juga berhasil meredam pemberontakan PKI Madiun pada 1948 saat menjabat sebagai Gubernur Militer Wilayah 2 di Semarang dan Surakarta. Lalu hanya berjarak setahun ketika Presiden Soekarno mengumumkan gencatan senjata dengan Belanda pada Agustus 1949. Nasution, Komandan Distrik Militer Jawa, melakukan perombakan struktur dan mengangkat Gatot jadi Panglima di Ponorogo, gabungan dari Divisi 3 dan 4 di Jawa Tengah.
Dia bekerja dengan baik sewaktu menduduki jabatan ini. Makanya pada Maret 1952, Gatot dipindah lagi ke Makassar untuk mengambil alih komando daerah militer 7 Wirabuana, yang wilayah tugasnya meliputi seluruh Indonesia bagian timur, Jawa, dan Kalimantan. Namun itu hanya berlangsung beberapa bulan, karena pada 16 November tahun yang sama, Gatot ditangkap dan dipindahkan oleh kepala stafnya, Letnan Kolonel J.F. Waro, sebab dianggap terlibat dalam peristiwa kudeta 17 Oktober 1952. Itu adalah saat beberapa perwira menggelar protes depan Istana Kepresidenan Jakarta dengan tuntutan pembubaran badan legislatif. Gatot sebenarnya hanya memberi dukungan dan tidak hadir sama sekali, tapi tetap disanksi dengan status nonaktif sebagai imbasnya. Setelah itu pada 20 Mei 1953 saat menghadiri rapat di Tugu, Jawa Barat yang dipimpin oleh Nasution, perwira lain yang terlibat dalam aksi protes dan turut disanksi, Gatot akhirnya mendirikan sebuah partai bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Partai ini berhasil memenangkan 4 kursi pada pemilu 1955 dan Gatot terpilih jadi anggota legislatif Indonesia mewakili Jawa Tengah. Nah, begitu terpilih jadi anggota Dewan, Kabinet dan Angkatan Darat sebenarnya ingin menawarkan posisi kepala staf pada Gatot. Tapi dia menolak dan merekomendasikan Nasution sebagai kandidat yang lebih layak. Siapa sangka, setahun pasca menolak jabatan ini, Gatot Subroto malah mengambil tanggung jawab sebagai wakil Nasution dan terus bertahan di posisi itu hingga akhir hayat. Ya, dua orang ini memang tandem dalam banyak hal. Selain urusan militer pada 1959, mereka juga menginisiasi rapat khusus di kalangan partai politik besar saat itu untuk membicarakan usulan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara yang sebelumnya telah dibatalkan demi Undang-Undang Dasar sementara 1950 9 tahun sebelumnya. Semua pihak menyetujui hal ini. Makanya pada 5 Oktober tahun yang sama, UUD 1945 diberlakukan kembali lewat keputusan Presiden. Sayangnya Gatot hanya mampu berjuang lebih sebentar dari rekan-rekannya yang lain. Karena pada 11 Juni 1962, dia meninggal lebih dulu di usia 54 tahun. Kemudian dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Unggaran, Jawa Tengah. Dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Gatot meninggalkan dunia dengan warisan terbesarnya untuk kemajuan militer di Indonesia. Gagasan mengenai perlunya Akademi Militer Gabungan untuk seluruh matra darat, udara, dan laut sebagai sarana pembinaan untuk para perwira muda. Gagasan tersebut pada akhirnya diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Karena itu, untuk mengenang seluruh jasanya, seminggu setelah dimakamkan, Gatot diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional lewat SK Presiden Republik Indonesia nomor 283 tanggal 18 Juni 1962. Dan tidak berhenti sampai di situ, namanya juga digunakan untuk menyebut semua jalan protokoler di berbagai ibu kota provinsi seluruh Indonesia, serta jadi nama untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang kita kenal sekarang, RSPAD Gatot Subroto.